Anies Baswedan, kau itu mengeluarkan pernyataan yang bodoh. Kau mengatakan bahwa mobil listrik itu emisi karbonnya lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar minyak BBM. Itu pernyataan bodoh. Mestinya kau sekolah dulu lah di IPA. Kalau lu dulu di IPS, sekolah di IPA gitu. Jadi tidak sekolah politik dulu. Jadi ngerti kalau mau ngomong yang yang ilmiah itu jadi ngerti. Jadi begini nih, namanya saja emisi karbon. Emisi karbon itu datang dari bahan bakar yang mengandung karbon, yaitu bahan bakar minyak, di mana bahan bakar minyak itu mengandung unsur atau senyawa hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Kalau dibakar sempurna, maka hidrogennya akan menjadi air atau H2O, sedangkan karbonnya akan menjadi karbon dioksida atau CO2. Tetapi kalau pembakarannya tidak sempurna, maka akan menimbulkan hasil karbon monoksida atau CO, di mana CO ini sangat berbahaya bagi pernapasan. Nah, kalau mobil listrik itu tidak mempunyai karbon, karena mobil listrik digerakkan langsung oleh aki, oleh listrik, oleh arus listrik. Nah, arus listrik itu kan adalah aliran elektron, bukan karbon, jadi tidak akan menimbulkan emisi karbon. Oleh karena itu, maka kendaraan listrik itu emisinya nol. Jadi kok memalukan mengatakan seperti itu. Maka saran saya kok sekolah kembali ke IPA, jangan ke IPS. Jadi ngerti teknik kimia, ngerti reaksi kimia gitu. Jangan hanya kuliah di politik saja, sehingga hanya cerdas di bidang ilmu kata-kata, cerdas di bidang ilmu membolak-balikkan fakta. Begitu nih, ulangi ya. Bahan bakar minyak itu mengandung hidrokarbon sehingga akan menimbulkan emisi karbon. Sedangkan kendaraan listrik itu digerakkan oleh arus listrik atau pergerakan elektron. Jadi tidak ada karbon, makanya emisinya nol. Begitu, tapi nggak apa-apa, biasa saja. Kau kan sering bermain kata-kata dan kata-katanya selalu salah. Cerminkan tingkat kepintaran dari yang ngomong. Tapi kalau kau ngomong politik, bermain kata-kata, itu ya pasti cerdas karena sekolah lu adalah sekolah politik. Dijual murah nih. Obral 1003, nasab 1003, 2000 dapat tuduh, 3000 dapat 10, diobral murah, nasab yang mau beli nasab murah, kalau beli 4 gratis wisata ke Borobudur. 1003 nasab silahkan yang mau beli nasab gratis piknik ke Borobudur. Habib Taufik Asigaf, enak aja kau mengatakan beruntunglah pribumi telah mendapatkan bimbingan dari Yaman, kalau tidak salah seperti itu ungkapannya. Saya juga berhak ngomong, beruntunglah habaib yang hidupnya telah disupport oleh sedekah para pribumi. Waduh. Baik, sudahlah, kok jangan ceramah-ceramah lagi yang menghina gitu. Yang menghina pribumi, bahwa pribumi itu darahnya kotor, pribumi itu haram, pribumi itu najis, kawin dengan saripah, dan jika mengawini saripah itu akan dosa besar, dosanya tidak diampuni, sampai saripah itu dikembalikan ke perawanannya. Itu nggak cerdas, itu ceramah yang konyol habaib. Aku sarankan, kalau kau terus ceramah nggak usah pakai membenci pribumi, itu pasti laku. Pasti laku, karena apa? Karena pribumi itu sangat akomodatif. Pribumi itu cerdas. Dan pribumi itu sangat mengagumi orang asing. Baik Arab, Eropa, Amerika, Prancis. Itu kalau di Indonesia ini sangat dikagumi. Oleh karena itu lu nggak perlu lagi lah ceramah dengan kebencian seperti itu. Mubazir gitu loh. Menimbulkan keresahan. Kayak gua itu kan jadi jengkel gitu, dianggap najis, dianggap haram, dianggap darahnya kotor gitu. Itu nggak baik, itu nggak cerdas, itu bukan ceramah yang cerdas. Coba bayangkan kalau aku ngomong darah habaib itu darah yang menjijikan gitu misalkan, kan kau tersinggung, kan secara logika kau pasti akan tersinggung. Nah sama juga kalau pribumi dikatain darahnya kotor, haram, najis, begitu kan tersinggung, beb. Kau nggak perlu gitu, nggak cerdas. Kalau kau cerdas, tenang saja lah, kau tetap saja akan mendapat penggemar, kau akan tetap saja akan dipuji oleh pribumi, karena pribumi itu mempunyai sifat, di samping sifat yang akomodatif juga sifat mengagumi orang asing. Pribumi itu suka banget sama yang berbau asing, orang Korea, orang Amerika, orang Eropa, orang Arab itu akan dikagumi. Khususnya untuk elu gitu kan, kau kan ganteng, irungnya mancung gitu, makanya banyak penyiar TV dan bintang film, sinetron itu keturunan Arab. Jadi ngapainlah kok ceramah-ceramah itu dengan seperti itu, menajis-najiskan pribumi, kontraproduktif. Percaya deh, kalau kau tinggalkan itu, kau tetap akan laku. Percaya, nggak perlu lagi kok seperti itu. Malah nanti timbul kebencian, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana? Karena orang itu ada batas kesabarannya. Aku tidak ngerti sama sekali jalan pikiran para habaib yang menajiskan, mengharamkan pribumi mengawini syaripah, sehingga menjuluki pribumi itu ahwal, tidak sederajat, nggak boleh kawin dengan syaripah. Aku bingung jalan pikirannya kalau aku melihat apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Satu, Kanjeng Nabi itu mempunyai istri Yahudi, yaitu Safiyah bin Huyai. Artinya bangsa yang dibenci oleh orang Islam, karena Safiyah itu keturunan Yahudi. Terus yang kedua,
bahwa zuriyah Kanjeng Nabi itu kan tidak berasal dari putra laki-laki Kanjeng Nabi, tetapi berasal dari putri Kanjeng Nabi. Artinya bahwa perempuan dan lelaki itu kan sama gitu derajatnya. Jadi aku bingung, kenapa para habaib ini menajiskan, mengharamkan, menjuluki ahwal kepada pribumi agar tidak bisa nikah dengan Syarifah. Jadi menurut saya itu tidak logis gitu. Bisa, kalau menurut saya itu bertentangan dengan apa yang telah dilakukan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu menikah dengan orang Yahudi, yaitu Safiyah. Dan Kanjeng Nabi, keturunan Kanjeng Nabi itu berasal dari perempuan, bukan laki-laki. Jadi laki dan perempuan kan sama-sama. Oleh sebab itu harusnya tidak hanya Habib yang bisa menikahi pribumi, tapi pribumi juga bisa menikahi Syarifah. Harusnya begitu, menurut logika saya. Jadi menurutku, menajiskan pribumi untuk nikah dengan Syarifah itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi ulama-ulama zuriyah Kanjeng Nabi yang menyebarkan agama Islam pada abad 16 itu menyebarkan agama Islam dengan santun, dan mereka itu berasimilasi dengan pribumi. Anak-anak mereka baik perempuan dan laki-laki itu kawin dengan pribumi. Makanya di dalam masyarakat Islam Indonesia itu ada tokoh-tokoh campuran, tokoh-tokoh blasteran. Contohnya Syarif Hidayatullah, blasteran antara Timur Tengah dengan orang Sunda. Kemudian ada Raden Patah, itu blasteran juga. Ada Timur Tengah, ada Cina, ada Campa, ada Indonesia. Jadi orang Timur Tengah yang datang dulu itu tidak hanya dari Timur Tengah ya, tadi dari Gujarat, dari Campa, dari Samarkand dan sebagainya itu, mereka lah yang menyebarkan, yang mengislamkan Indonesia. Ini berbeda dengan para habaib. Mereka itu kelompok yang datang pada abad 19, proyeknya Belanda atas saran Snoeckhoorns. Mereka itu didatangkan untuk melemahkan perjuangan orang Islam yang sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Di antaranya mereka itu Utsman bin Yahya Habib dijadikan sebagai mufti Batavia yang mengeluarkan fatwa bahwa melawan Belanda itu, memberontak itu bukan syahid, bukan jihad, tetapi perbuatan yang berdasar atas bisikan setan. Berbeda jauh. Jadi ini sejarah. Dan berbeda dengan para ulama yang datang dari Samarkand, dari Gujarat dan sebagainya. Para habaib ini tidak mau berasimilasi. Mereka sama seperti Belanda, menjuluki pribumi itu Inlander. Nah, para habaib itu menjuluki pribumi itu ahwal, yang mana darahnya itu najis untuk dikawinkan dengan keturunan mereka, putri-putri mereka, haram, gak boleh. Bahkan kalau sampai berani menikahkan, maka pribumi itu dosanya tidak bisa diampuni sampai putri mereka dikembalikan ke perawanannya. Ini sejarah, bukan hoak. Ini penjawab apa yang mereka gembar-gemborkan di TikTok. Jadi TikTok harus ngerti, ini bukan ujaran kebencian, tapi menjawab berita-berita hoak yang disampaikan oleh para habaib itu, yang mereka mengklaim jasanya besar buat Indonesia, padahal tidak begitu. Kakek Wahyu terus semangat memberikan sebuah pendidikan, pembelajaran kepada kita semua, teman-teman. Walaupun sering juga akunnya kena badet, kena blogger, karena dilaporkan begitu. Ya, tapi tetap aja kakek Wahyu itu buat akun TikTok lagi. Ya, informasi yang didapat dari kakek Wahyu ini memang kakek Sri Wahyu Purwanto. Ini cukup menjadikan masukan buat kita semua, teman-teman, tentang bagaimana Habib itu ya oknum. Saya tidak katakan bahwa itu Habib kesemuanya, enggak. Oknum Habib yang memperlakukan bangsa-bangsa lokal ya, warga lokal seperti itu ya, seperti masyarakat kelas 2 atau bahkan kelas 3 ya. Padahal secara manusia, menurut Al-Quran, kita itu sama aja. Yang membedakan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah ketakwaan. Itulah yang dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan. Allah nggak melihat apapun, nasab, ras, ya, warna kulit apapun, Allah tidak melihat itu semua, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih kakek Wahyu, kakek Sri Wahyu Purwanto telah memberikan sebuah pendidikan, sebuah pejangan terhadap kita semua yang anak muda, agar menjadi sebuah bangsa itu yang punya mental yang keren. Kita itu bukan bangsa lemah, bangsa Indonesia itu bangsa luar biasa. Ya, kita itu sama derajatnya dengan bangsa-bangsa lain. Ya, hancurkan, hilangkan mental inlander. Kita itu sama saja di mata apapun, di mata hukum, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi yang membedakan kita semua itu adalah ketakwaan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.